Halo semuanya, kembali lagi di kelas Bahasa Jepang untuk pemula level N5. Hari ini kita akan masuk materi part ke-18 ya, Minasang. Jadi di part 18 ini kita akan belajar kata sifat ya, Minasang. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita pelajari dulu kosakata baru untuk hari ini. I, bagus. I, warui, jelek atau buruk. Warui, atarashi, baru. Atarashi, furui, lama atau tua. Furui, takai, tinggi atau mahal. Takai, yasui, murah. Yasui, oishii, enak. Oishii, kirei, cantik. Kirei, handsome, tampan. Handsome, genki, sehat. Genki, benri, praktis. Benri, yumei, terkenal. Yumei. Oke, itu saja ya untuk kosakata hari ini, Minasang. Nah, kalau kalian yang bingung huruf na di akhir kata kirei, hansamu, dan sebagainya itu untuk apa, akan saya jelasin di pembahasan utama ya, Minasang. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasannya. Di part 18 ini, kita belajar kata sifat ya, kata sifat dalam bahasa Jepang. Jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Langsung saja kita bahas satu-satu ya, Minasang. Yang pertama, kata sifat i. Kata sifat i seperti namanya ya, jadi kata sifat yang diakhiri dengan huruf i di akhir kata ya. Jadi benar-benar ada huruf i nanti di akhir kata. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya pakai kanji ya. Jadi, walaupun pakai kanji, nanti ada huruf i yang keluar nanti, Minasang ya. Contohnya, yasui, yang artinya murah. Takai, yang artinya mahal atau tinggi. Kemudian, warui, yang artinya jelek atau buruk, dan sebagainya. Seperti itu ya, Minasang. Lanjut ke kata sifat na sekarang. Nah, untuk kata sifat na gampang sih, Minasang ya. Jadi, kalau kata sifat na berarti kata yang nggak diakhiri dengan huruf i, seperti itu. Contohnya seperti ini. Hansamu. Nah, hansamu kan nggak ada huruf i-nya kan ya, Minasang. Jadi langsung hansamu, berarti dia kata sifat na. Hansamu na. Kalau kalian mau lebih cepat ingat bedain mana kata sifat i, mana kata sifat na, kalian bisa langsung ucapin na di akhir kata ya, hansamu na. Untuk penanda bahwa hansamu itu kata sifat na ya, Minasang. Kemudian benri. Nah, benri juga masuk kata sifat na. Nah, di sini kan ada huruf i-nya, sensei. Bukan ya, Minasang. Jadi, di sini bukan huruf i, tapi huruf ri. Bukan huruf i ya, Minasang. Cuman ada vokal i, bukan huruf i ya. Makanya dia masuk kata sifat na. Benri. Nah, untuk ngafalinya bisa kalian tambahin na ya. Benri na. Biar tahu bahwa benri itu kata sifat na. Kemudian genki. Genki juga sama. Dia kata sifat na ya, karena di sini nggak diakhiri dengan huruf i. Meskipun ada vokal i ya, tapi di sini bukan huruf i, tapi huruf ki. Jadi dia masuk golongan kata sifat na. Nah, di sini catatan ya, ada yang spesial, Minasang. Jadi ada kata yang diakhiri dengan huruf i, tapi dia spesial masuk kata sifat na. Yang pertama ada kirei. Nah, di sini kirei kan ada huruf i. Kenapa dia bisa masuk kata sifat na? Karena huruf i di sini adalah bunyi panjang dari vokal e. Kirei. Kayak gitu ya. Makanya dia dispesialin masuk golongan kata sifat na.
Yume juga sama. Yume itu masuk kata sifat na karena i di sini adalah bunyi vokal panjang dari vokal e. Yume. Seperti itu. Nah, nanti ada lagi yang lainnya. Cuman di sini saya kasih dua dulu ya, minasang. Nanti akan saya berikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti itu ya, minasang. Nah, di sini apakah penting kita membedakan mana kata sifat i, mana kata sifat na? Tentu saja jawabannya penting ya, minasang. Kenapa? Karena kata sifat i dan kata sifat na, ketika mereka mengalami perubahan, perubahan dari kata sifat i dan kata sifat na itu berbeda, minasang. Baik ketika dirubah ke bentuk negatif, bentuk lampau, dan sebagainya ya, minasang. Jadi benar-benar penting untuk memahami mana kata sifat i dan mana kata sifat na. Tolong diingat ya, minasang. Oke, sekarang kita langsung saja bahas pola kalimat kata sifat ya. Oke, pertama kalimat positif ya. Untuk polanya masih gampang ya, minasang. Wa des ya. Jadi, kata benda atau topik plus partikel wa, lalu diikuti dengan kata sifat i dan kata sifat na plus des. Nah, di sini tolong diingat ya, minasang. Jadi, ketika kata sifat na ketemu dengan des, na pada penanda kata sifat na harus dihilangkan ya, minasang. Karena na itu muncul di saat-saat tertentu saja. Kapan na akan muncul akan saya bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita fokus di sini dulu. Nah, untuk polanya bisa kita terjemahkan. Kata benda adalah kata sifat. Nah, adalahnya bisa isi, bisa enggak ya, minasang. Langsung saja kita ke contoh ya, biar makin paham. Reibung, contoh kalimat ya. Contoh yang pertama. Kono kuruma wa takai desu. Nah, untuk kata sifat i-nya tetap. Nggak boleh diusik-usik i-nya di sini ya. Tetap dia. Kono kuruma wa takai desu. Kono kuruma, mobil ini. Wa, penanda topik. Takai, mahal ya. Des, penanda kalimat positif. Artinya, mobil ini mahal. Mobil ini adalah mahal. Jadi, bisa isi adalah, bisa juga enggak. Kalau saya langsung ya, mobil ini mahal. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini untuk kata sifat na, ingat ya, minasang. Ketika kata sifat na ketemu dengan des, na-nya harus dicoret ya, minasang. Dihilangkan. Jadi, langsung aja. Tokyo wa yumei desu. Nggak bisa nanti kita bikin yume na desu. Nggak bisa kayak gitu ya. Tokyo itu nama kota ya, Tokyo di Jepang. Wa penanda topik, yume itu terkenal. Jadi artinya Tokyo terkenal. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, minasang, terutama untuk penggunaan kata sifat na. Sekarang saya lanjut ya ke pola kalimat negatif. Nah, di sini tolong kalian benar-benar pahami ya, karena kata sifat i dan kata sifat na itu perubahannya berbeda. Langsung saja ya kita bahas dari kata sifat i dulu. Untuk polanya, sama dengan yang tadi, kata benda plus partikel wa, kemudian kata sifat i-nya kalian coret, lalu kalian ganti dengan kunai. I-nya diganti ya dengan kunai. Jadi, spesial untuk kata sifat i, ketika dirubah ke bentuk negatif, des-nya tetap nanti. Jadi, yang dirubah nanti adalah huruf i-nya. Mau nanti dirubah ke lampau, negatif lampau, i-nya yang berubah ya, minasang. Des-nya tetap. Jadi kata sifat i ini unik sendiri ya, minasang ya. Des-nya tetap mau dirubah ke bentuk apapun nanti. Bisa kita terjemahkan polanya, kata benda, tidak kata sifat. Oke, minasang. Nah, di sini ada satu kata yang paling spesial di antara kata sifat i, yaitu i des. Nah, i tadi kan artinya bagus ya, minasang. Nah, kalau kita rubah i des ini ke bentuk negatif sesuai dengan pola di atas, i-nya kan kita coret ya. Lalu kita ganti kunai. Seharusnya menjadi i kunai des. I kunai des. Nah, namun i des bentuk negatifnya nggak boleh seperti ini nanti. Kenapa? Karena i des itu spesial. Ketika dia mengalami perubahan, i des itu akan berevolusi dulu menjadi yoi. Nah, jadi i akan berubah menjadi yoi dulu, baru i-nya kita coret. Diganti dengan kunai. Jadinya yo kunai des. Yo kunai des. Artinya tidak bagus. Seperti itu. Tolong diingat yang ini ya, minasang. Ini benar-benar spesial nanti. Jadi i des itu hanya digunakan ketika kalimatnya positif. Tapi kalau dia dirubah ke bentuk negatif lampau, dia harus berubah menjadi yoi dulu.
baru kita rubah lagi bentuknya. Seperti itu ya minasang. Tolong diingat sekali ya. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimat ya. Contoh yang pertama, kono kuruma wa taka kunai desu. Nah, dari kata takai ya, i-nya kita coret menjadi kunai. Kono kuruma kan mobil ini, takai kan mahal. Kalau taka kunai berarti tidak mahal. Jadi langsung aja, mobil ini tidak mahal. Seperti itu. Contoh yang kedua, sono hong wa yokunai desu. Nah, yokunai tadi kan dari kata sifat i kan ya minasan. Jadi i des yang artinya bagus. Ketika dirubah ke bentuk negatif menjadi yoi dulu baru dirubah yokunai desu. Sonohong itu artinya buku itu. Jadi terjemahannya buku itu tidak bagus. Oke, seperti itu ya minasang. Tolong benar-benar dipahami yang ini ya minasang karena kata sifat i spesial banget. Yang berubah itu huruf i-nya bukan des-nya nanti ya minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke kata sifat na ya, bentuk negatif dari kata sifat na. Untuk polanya, kata sifat na itu sama dengan kata benda minasang ya. Jadi kata benda partikel wa, kata sifat na ja arimaseng. Jadi desnya berubah menjadi ja arimaseng. Beda ya minasang. Kalau kata sifat i tadi, i-nya yang berubah, desnya tetap. Kalau kata sifat na, desnya berubah menjadi ja arimaseng. Na-nya dicoret. Kayak gitu. Jadi nggak boleh pakai na di sini. Na-nya hilang. Yang berubah itu adalah des menjadi ja arimaseng. Tolong diingat ya. Jadi beda banget ya kata sifat i dan kata sifat na. Untuk artinya bisa kita terjemahkan kata benda tidak kata sifat ya. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh ya biar makin paham. Contoh yang pertama. Kono kuruma wa benri ja arimaseng. Nah, di sini nggak ada nanya ya, minasang, harus dihilangkan. Kono kuruma kan mobil ini ya. Benri praktis. Ja arimaseng penanda kalimat negatif, tidak. Artinya, mobil ini tidak praktis. Contoh yang kedua. Ano hito wa kirei ja arimaseng. Ano hito kan orang itu ya. Kire cantik, ja arimaseng penanda kalimat negatif, tidak. Jadi bisa kita artikan orang itu tidak cantik. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya minasang. Kalau kalian masih belum paham sekali, kalian bisa ulangi lagi ya dari awal minasang. Biar makin paham ya. Karena ini benar-benar berbeda sekali ya. Kata sifat i dan kata sifat na. Perlu terbiasa. Jadi kalian harus sering-sering review nanti ya minasang. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kalimat bertanya minasang. Nah, untuk kalimat bertanya sama persis dengan pola tadi, yaitu kalimat positif kan pakai des ya. Nah, sekarang tinggal tambah partikel k di akhir kalimat ya. Jadi polanya kata benda plus partikel wa, kata sifat i atau kata sifat na, nanya kita coret, ditambah dengan des k. Nah, ada partikel k di belakang ya, karena ini kalimat bertanya. Bisa kita artikan, apakah kata benda adalah kata sifat? Atau apakah kata benda kata sifat? Nah, seperti itu. Nah, untuk cara menjawabnya seperti ini ya, minasang. Kalau jawabannya itu positif, iya. Jadi kalian jawabnya hai dulu, baru kalian tambahin kata sifat i atau kata sifat na. Na-nya kalian coret untuk kata sifat na, lalu ditambah dengan des. Nah, kalau jawaban kalian itu kalimat negatif yang artinya tidak, kalian jawabnya dengan kata iye dulu yang artinya tidak, lalu disusul dengan pola kalimat kata sifat bentuk negatif yang tadi. Kalau kata sifat i berarti i-nya dicoret ditambah dengan kunai plus des. Kalau kata sifat na, na-nya juga dicoret ditambah dengan ja arimaseng. Beda ya minasang. Kalau kata sifat i, des-nya tetap. Kalau kata sifat na, des-nya berubah menjadi ja arimaseng. Seperti di penjelasan sebelumnya ya. Tolong diingat. Sekarang kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, si A bertanya, Kore wa oishii desu ka? Kore kan ini. Oishii kan enak tadi ya. Berarti dia nanya, apakah ini enak?
Lalu si B menjawab, hai, oishi desu. Nah, berarti karena dia jawabnya hai, berarti positif. Iya, kayak gitu ya. Bisa kita artikan, ya, enak. Seperti itu. Nah, kalau kalian jawabnya tidak, karena ini kata sifat i, berarti perubahannya sesuai dengan kata sifat i ya, minasang. Jadi, iie oishi kunai desu. Nah, jadi i pada kata oishi itu berubah menjadi kunai. Plus des. Desnya tetap ya. Artinya, enggak enak. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Si A bertanya, Kono pasokon wa benri desu ka? Kono pasokon kan PC ini, komputer ini, kayak gitu ya. Benri artinya praktis. Nah, benri karena dia kata sifat na, nanya kalian coret. Tambah desu ka. Ingat ya, benri itu kata sifat na. Jadi bisa kita artikan, apakah PC ini praktis? Apakah personal komputer ini praktis? Lalu si B menjawab, hai, benri desu. Nah, karena jawabannya positif, pakai hai dulu ya. Ditambah benri desu. Artinya, ya, praktis. Nah, kalau kalian jawabannya negatif, karena benri itu kata sifat na, berarti kalian jawabnya dengan pola kata sifat na negatif. Contohnya, iie benri ja arimasen. Jadi kalau kata sifat na, desnya yang berubah ya minasang menjadi ja arimasen. Bisa kita artikan, nggak praktis. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk cara bertanya, menanyakan kata sifat ya. Sekarang, tambahan lagi satu. Kalimat bertanya juga ya minasang. Jadi untuk polanya seperti ini. Nah, di sini kita belajar menanyakan kesan atau pendapat terhadap kata benda atau topik. Nah, nanyanya itu dengan kata tanya do desu ka. Untuk polanya, kata benda satu plus partikel wa lalu diikuti dengan kata tanya do. Do desu ka? Do sendiri itu nanti dia artinya bagaimana. Sehingga pola ini bisa kita artikan kata benda satu adalah bagaimana. Nah, di sini adalahnya juga bisa isi bisa enggak ya minasang. Jadi kata benda satu itu gimana? Seperti itu ya minasang. Jadi intinya pola ini menanyakan kesan atau pendapat mengenai kata benda atau topik kepada si lawan bicara. Seperti itu. Cara jawabnya gimana? Gampang ya minasang. Langsung saja kita masuk ke contoh ya biar makin paham. Nah, di sini si A bertanya, Kono kuruma wa do desu ka? Nah, kono kuruma kan mobil ini ya minasang. Do itu kan bagaimana. Jadi bisa diartikan mobil ini gimana, bagaimana. Nah, di sini untuk menjawabnya gampang banget. Jadi kita berikan kesan kita dengan pola kata sifat tadi. Bagus, praktis, dan sebagainya. Nah, contoh di sini si B menjawab, benri desu. Nah, berarti dia nganggapnya praktis. Benri desu bisa kita artikan praktis. Nah, seperti itu ya. Jadi si B berpendapat bahwa mobil ini tuh praktis. Kayak gitu ya, minasang. Gampang kok ini. Jadi, kono kuruma wa do desu ka? Mobil ini gimana? Jawabannya terserah kalian nanti. Kalau bagus, bisa jawab bagus. Kalau enggak praktis, bisa juga jawabnya tidak praktis. Bebas nanti. Tergantung pendapat masing-masing nanti ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, minasang. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua, si A bertanya, Sono sushi wa do desu ka? Sono sushi kan sushi itu. Do bagaimana? Jadi artinya sushi itu gimana? Bagaimana? Nah, si B memberikan pendapat. Oishi kunai desu. Oishi kan enak. Oishi kunai negatif, jadinya tidak enak. Jadi si B menjawab tidak enak. Seperti itu. Kalau kalian jawabannya enak, langsung oishi desu. Kayak gitu ya minasang. Gampang kok ini ya.
Oke, semoga bisa dipahami ya untuk materi hari ini, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Sekarang untuk memantapkan pemahaman kalian, saya ada latihan ya buat kalian. Nah, latihannya gampang minasang. Kalian tinggal respon pertanyaan dari si A. Jadi kalian di sini berperan sebagai si B ya minasang. Kalian tinggal jawab saja ya minasang. Nah, nanti kalian jawabnya di kolom komentar ya, biar kita bisa koreksi bersama jawabannya. Sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata imashou.